Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Inayah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar hari kedua. Saya sebagai motivator magang Bimba AIWO cabang Melati. Pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya adalah melakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak, agar semuanya belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Pertanyaan nomor 3 adalah apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya adalah tujuan dari adanya metode individual system adalah agar proses belajar dapat dilaksanakan secara bertahap, small step system. Pertanyaan nomor 4 adalah di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Jawabannya adalah peran seorang guru bukan hanya semata-mata mentransfer ilmu mata pelajarannya kepada siswa, tetapi guru juga sebagai motivator bagi siswa agar memiliki orientasi dalam belajar. Guru harus mampu menumbuhkan dan merangsang semua potensi yang terdapat pada siswanya serta mengarahkan agar mereka dapat memanfaatkan potensinya tersebut secara tepat, sehingga siswa dapat belajar dengan tekun dan mencapai cita-citanya yang diinginkan. Peran murid dalam menerima pelajaran sesuai standar proses pembelajaran. Soal nomor 5. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jawabannya adalah classical system perbandingannya banyak, materinya seragam, kurikulumnya sudah ditentukan, guru sebagai sumber belajar, sedangkan metode individual system perbandingannya sedikit, materinya berbeda-beda, kurikulumnya menyesuaikan, dan anak sebagai subjek. Pertanyaan nomor 6 adalah bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya adalah adapun cara yang dapat dilakukan antara lain, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan apa yang ia suka sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Jangan minta dimengerti oleh anak, kitalah yang harus mengerti dan memahami mereka. Berikan reward dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan nomor 7 adalah apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya adalah agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Pertanyaan nomor 8 adalah apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawabannya adalah anak mudah bosan dan semangat belajarnya berkurang. Pertanyaan nomor 1 bagian B adalah apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Pertanyaan nomor 2 bagian B. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya adalah variasi skill ini diterapkan karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Pertanyaan nomor 3 bagian B. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jawabannya, tujuan dari variation skill adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat,
dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang pertanyaan nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama ada aspek afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Yang kedua, kemampuan kognitif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Yang ketiga, kemampuan psikomotorik, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Pertanyaan nomor 5, yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Jawabannya adalah kegiatan membaca dan berhitung. Pertanyaan nomor 7 adalah kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya adalah motorik kasar seperti menangkap, melempar, dan menarik. Motorik halus seperti mewarnai, menarik, garis, atau menulis. Pertanyaan nomor 9, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jawabannya adalah cara menerapkan variation skill adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Pertanyaan nomor 1 bagian C, apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Jika orang dewasa menerapkan metode Bimba, yaitu dengan proses bimbingan kepada anak dengan cara sepenuhnya menyenangkan, fun learning, maka anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan. Pertanyaan soal nomor 2 bagian C, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? Jawabannya adalah jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan sehingga anak semakin mampu dan terampil. Nomor 3 bagian C, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan? Jawabannya adalah jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan.